Pemirsa, Anda kembali di Breaking News dan saat ini Maria Pauline Lumowa dibawa ke Bareskrim Polri setelah tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan digelar konferensi pers Menkumham dan Menko Polhukam. Saat ini Maria Pauline Lumowa dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilanjutkan dengan proses hukum. Diserahkan dari pemerintah kepada Bareskrim Polri. Ini merupakan iring-iringan rombongan yang membawa tersangka Maria Pauline Lumowa di tol dalam kota menuju ke Bareskrim Polri. Dan kita akan kembali mengikuti konferensi pers yang masih berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat ini, pemirsa. Teman-teman media adalah jumlah yang kebobolan itu kan 1,7 triliun. Tadi Bapak sebutkan 1,2, apakah 1,7 itu telah diteruskan tahun 2020? Jadi kami mohon tegas konfirmasinya, kemudian juga apakah ada bukti-buktinya, barang buktinya seperti apa, kemudian juga kan warga negara Belanda Pak sudah ditangkap di Siberia, itu bagaimana ceritanya? Kemudian kita juga kan itu warga negara Belanda. Kita aja Bapak ya. Kan ibunya ini kan berada di Serbia. Kemudian sudah berapa lama sih di Serbia itu Pak? Kemudian kan kita ketahui adalah warga negara Belanda. Itu aja sih Pak, gimana tadi bagaimana? Apakah mau tertegasnya 1,2 T atau 1,7 T? Jadi begini, berapa lama di sini? boleh saja itu mungkin perhitungan kurs. Jadi kalau dalam data kita kan masih 1,2, mungkin wartawan lihat kursnya bisa-bisa 1,7, bisa lebih. Dan ini kan kurs dolar, ya. Bisa-bisa nanti dihitung kalau ditambah bunga, ditambah prosesnya itu mungkin lebih hebat lagi. Jadi itu biarlah nanti perhitungan itu dari pengadilan akan menghitung berapa kerugian negara. Jaksa tentunya nanti dalam tuntutannya akan menghitung kembali itu berapa kerugian negara, ya. Yang terakhir tadi 1 tahun di Serbia, ya itu saya sudah jawab tadi, prosesnya tentu panjang. Dia punya kemampuan untuk menyewa pengacara, ya. Pengacara melakukan segala daya upaya untuk membela kepentingan kliennya. Kan prosesnya di sana juga harus melalui proses pengadilan. Kalau kita juga mau mengekstradisi orang, kita juga harus minta izin di Indonesia saja, minta izin pengadilan untuk persetujuan pengadilan ekstradisi. Jadi proses-proses itu kan jalan. Waktu di pengadilan mungkin pengacaranya mengajukan bukti lah, jaksa di sana mengajukan polisinya, mengajukan perlawanan itu adalah proses-proses normal dalam penegakan hukum. Tidak boleh langsung ujuk-ujuk begitu aja. Kita harus menghormati proses hukum yang berlaku. Hanya seperti saya katakan tadi, karena ini sudah mau berakhir masa penahanannya, ya ini kita mendapati dari informasi dari Menteri Kehakiman, wah ini pengacara terus, ini sudah mau ini? Sudah batas waktu. Jadi kalau sempat tanggal 17 kita tidak berhasil meyakinkan dan berhasil melakukan upaya ini, ya bahasa kita di sini demi hukum harus dilepas. Ya, sama dengan tahanan kita di sini. Tahanan polisi tidak sampai dikirim ke jaksa, demi hukum harus dilepaskan. Walaupun proses itu dilepas lagi ke negaranya, itu akan susah kita tangkapnya. Saya kira demikian. Iya. Jadi setelah proses pengadilan berjalan, pada akhirnya kan tetap keputusan eksekutif pemerintah Serbia yang menentukan dikasih atau tidak. Ya, kan? Jadi itu sebabnya kita melakukan upaya yang kita sebut diplomasi hukum, dan tentunya juga semua kerjasama sini, Kemlu, kita, Polri, Jaksa Agung, BIN, semua kerjasama, hand in hand. Jadi ini adalah koordinasi. Pak Menko Polhukam sudah menyampaikan kepada kami sebelum berangkat, jalankan kewajiban. Kita harus penegakan hukum harus ditegakkan, dan sampaikan kalau ini berhasil, ini menjadi contoh baik bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain, kira-kira begitu. Ya. Jadi saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, adik-adik semua. Terima kasih atas
dukungannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Polhukam, terima kasih Bapak Menkumham dan Bidang Keamanan dan seluruh hadir pada press conference pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada tim media rekan kerja kami, tentunya yang diperlukan sukses satu-satu. Sukses, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Diplomasi upaya terus dilakukan bersama dengan sejumlah lembaga di Indonesia kepada pemerintah Serbia, karena seperti kita ketahui bahwa sebelumnya pemerintah Serbia dengan pemerintah Indonesia belum pernah mempunyai perjanjian ekstradisi, sehingga upaya lobi-lobi terus dilakukan dan hingga akhirnya berhasil. Maria Pauline Lumowa berhasil dipulangkan atau diekstradisi di tanah air dan akan dilakukan jalur hukum. Dan kini sudah diserahkan ke Bareskrim Polri setelah tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dilakukan cek kesehatan. Upaya penegakan hukum akan terus dilakukan dari pemerintah Indonesia, meskipun juga dari pihak buronan Maria Pauline Lumowa ini mempunyai pengacara hukum, kuasa hukum dalam hal ini dari Kedutaan Besar. Dan tentunya dari pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penegakan hukum dari kasus yang sebelumnya melibatkan Maria Pauline Lumowa, yaitu adalah dari Bank BNI, pembobolan Bank BNI pada tahun 2002 dan 2003. Pinjaman sebesar 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau setara dengan 1,7 triliun rupiah dengan kurs pada saat itu. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News, pemulangan dari buronan Maria Pauline Lumowa, dan saat ini Maria Pauline Lumowa beserta rombongan sedang dibawa ke Bareskrim Polri setelah tadi pagi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kita akan terhubung dengan reporter Fadis Abi yang saat ini mengikuti iring-iringan menuju ke Bareskrim Polri. Silakan Fadis. Usai melakukan proses imigrasi di bandara, kemudian rencananya nanti Maria Pauline Lumowa ini akan melanjutkan proses hukum selanjutnya. Sebelum itu akan dititipkan ke Rutan Bareskrim Trunojoyo Mabes Polri, Blok M, Jakarta Selatan. Dan saat ini posisi iring-iringan dari buronan Maria Pauline Lumowa ini berada di Tol Kapuk, dan rencananya berdasarkan hasil perhitungan kami ini kurang lebih sekitar 50 menit lagi nanti akan tiba ke Rutan Bareskrim Trunojoyo Mabes Polri. Dan proses iring-iringan sendiri ini berdasarkan hasil pantauan kami ini dilakukan secara ketat. Terdapat mobil patwal yang menentukan sejumlah ruas jalan yang nanti akan dilewati buronan Maria ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan nantinya akan dititipkan terlebih dahulu di Rutan Bareskrim Mabes Polri usai menunggu dari proses hukum selanjutnya. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tadi Maria Pauline Lumowa sendiri ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 10.47 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada sejumlah rangkaian keimigrasian yang harus dilewati sebelum dititipkan ke Rutan Bareskrim Mabes Polri. Yang pertama adalah tadi Maria Pauline Lumowa ini harus mengikuti proses rapid test dan juga swab test yang dilakukan di kantor KKP Kesehatan Pelabuhan. Dan usai dilakukan proses kesehatan, dilakukan konferensi pers tadi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan kemudian usai diberikan keterangan pers dan ditunjukkan kepada media massa, ini proses penitipan ke Rutan Bareskrim Mabes Polri ini dilakukan. Berdasarkan hasil pantauan kami kurang lebih sekitar 50 menit lagi nantinya
iring-iringan dari mobil yang membawa buronan Maria Pauline Lumowa ini nantinya akan tiba di rutan Bareskrim Mabes Polri. Dan sebelumnya dapat kami informasikan pemerintah Indonesia ini berhasil mengekstradisi tersangka pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi dilakukan di Serbia dan tadi sekitar pukul 10.47 ini tiba di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta, dan proses ekstradisi sendiri ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Untuk kronologis pembobolan Bank BNI ini cabang Kebayoran ini terjadi pada Oktober 2002, di mana saat itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai kurang lebih 1, triliun rupiah kepada PT Gramarindo Group yang merupakan perusahaan milik Maria. Dan PT BNI menyediakan melakukan penyelidikan maksud kami, dan pada Juni 2003 mereka menemukan fakta bahwa PT Gramarindo Group ini tak pernah melakukan ekspor. BNI pun langsung melaporkan dugaan surat kredit fiktif ke Mabes Polri, dan pada 2003 Oktober kepolisian menetapkan Maria sebagai tersangka. Sayangnya Maria saat itu sudah terlebih dahulu hengkang dari Indonesia ke Singapura, dan pada tahun 2009 Maria juga diketahui berada di Belanda. Ia juga sering bolak-balik ke Singapura, dan Kemenkumham mengklaim telah beberapa kali ini melakukan ekstradisi ke pemerintah Belanda. Namun ekstradisi yang kurang lebih berdasarkan catatan kami ini selama 2 kali ini ditolak oleh pemerintah Belanda, karena tercatat bahwa Maria sendiri telah menjadi warga negara Belanda, dan mereka pun malah memberikan opsi untuk menyidang Maria di Belanda. Dan kesempatan Indonesia memboyong Maria ini terbuka saat Interpol menangkap Maria berada saat di Serbia. Mereka meringkus Maria di Bandara Internasional Nikola Tesla di Serbia pada 16 Juli 2019. Dan inilah mobil yang digunakan oleh Maria. Ini merupakan mobil Innova yang tadi dibawa turun dari pesawat, kemudian juga ini digunakan pada saat mengantarkan Maria ini menuju ke rutan Bareskrim Mabes Polri kawasan Blok M Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Fadis Abi melaporkan langsung ini berdasarkan hitungan kami bersama dengan iring-iringan rombongan Maria Pauline Lumowa yang akan dibawa ke Mabes Polri. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kabar siang bersama Ken Ane dan Alfa Tauhid. Saya Maria Girarda dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sesaat lagi Anda masih dapat mengikuti proses perkembangan dari kasus Maria Pauline Lumowa di kabar siang. Terima kasih, sampai jumpa.